Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (APTRINDO) mengancam akan lakukan aksi mogok pada 20 Maret 2025 sebagai bentuk protes terhadap aturan pembatasan angkutan barang yang dinilai terlalu lama selama masa arus mudik dan arus balik Lebaran 2025. APTRINDO keberatan dengan surat keputusan bersama yang mengatur pembatasan angkutan selama 16 hari dari 24 Maret hingga 8 April 2025. Mereka menilai durasi ini terlalu lama dan tidak mempertimbangkan dampak ekonomi bagi pengusaha truk. Jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, mereka akan mengancam akan menghentikan operasional. Pengamat transportasi Joko Setijowarno menilai aksi akan berdampak luas pada berbagai pihak dalam rantai logistik. Ia menyarankan pemerintah untuk mengkaji ulang durasi pembatasan dan mencari solusi jalan tengah. Seperti fokus pada penertiban truk odol, Joko juga menyebutnya pembenahan sistem transportasi umum dan peningkatan kesejahteraan sopir truk. Dan untuk membahasnya sudah hadir bersama kita asisten redaktur Kabar Bursa Citra Dara. Halo Citra. Ya, gimana kabarnya pagi ini? Baik, Rati. Oke. Ya. Mas Citra, ini menarik sekali ya, redaksi Kabar Bursa memilih topik pengusaha truk ancam mogok dan ini dampaknya di sektor logistik. Kenapa memilih topik ini? Terima kasih, Rati. Untuk pagi ini, redaksi Kabar Bursa memilih topik ini karena ancaman mogok dan dari Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia atau APTRINDO ini berdampak signifikan pada sektor logistik nasional. Mengapa demikian? Pembatasan operasional angkutan barang selama 16 hari mulai dari 24 Maret hingga 8 April 2025 berpotensi mengganggu distribusi barang dan stabilitas ekonomi. Sebagai media yang fokus pada isu ekonomi dan bursa, Kabar Bursa menilai penting untuk menginformasikan pembaca mengenai potensi dari ancaman mogok pengusaha angkutan barang terutama di sektor logistik karena banyak juga perusahaan-perusahaan yang melantai di bursa itu juga merupakan perusahaan-perusahaan logistik. Sehingga dampaknya akan cukup signifikan baik itu perusahaan yang belum melantai di BRI atau yang sudah melantai di BRI. Begitu, Rati. Ya, memang tampaknya pembatasan yang cukup panjang ini ya, 16 hari ini tentunya bisa mengganggu distribusi logistik tentunya dan ini akan berpengaruh pada kondisi ekonomi. Namun dari catatan redaksi Kabar Bursa sendiri, apakah ada pertimbangan khusus nggak atau data mungkin yang mendukung keputusan durasi ini? Terutama kan ini mengingat potensi dampak ekonomi yang signifikan. Halo? Ya, halo. Ya, Mas Citra bisa mendengar saya? Pertanyaan saya tadi? Bisa. Ya, Maaf, silahkan. bisa diulangi. Ya, ini apakah dari catatan redaksi Kabar Bursa sendiri ada pertimbangan khusus nggak? Atau mungkin ada data yang mendukung nih keputusan durasi, terutama mengingat potensi dampak ekonomi kan signifikan ya terhadap pengusaha truk. Oke. Keputusan pemerintah untuk memberlakukan pembatasan operasional sendiri selama 16 hari didasarkan kepada upaya untuk mengurangi kepadatan lalu lintas arus mudik dan arus balik Lebaran 2025. Namun pengusaha truk melalui APTRINDO itu sendiri menilai durasi tersebut terlalu lama dan dapat berdampak signifikan terhadap pendapatan mereka. APTRINDO sendiri mengusulkan mengurangi durasi pembatasan menjadi 8 hari untuk minimalkan dampak ekonomi negatif, terutama bagi perusahaan angkutan barang. Selama itu, pengamat menyarankan agar masa pelarangan tidak lebih dari 10 hari dan mengusulkan kompromi dengan melarang truk yang lebih dimensi dan muatan odol. Untuk tarik ulur terkait dengan pelarangan angkutan barang atau pembatasan angkutan barang ini sendiri sudah berlangsung sejak lama ya. Hal ini dilakukan untuk
selain mengurangi kepadatan, tingkat kecelakaan untuk angkutan barang itu sendiri pada masa Lebaran atau di masa-masa sibuk itu, kepadatan lalu lintas memang berdampak cukup tinggi pada angka kecelakaan. Selama ini pemerintah beralasan bahwa pembatasan angkutan barang adalah untuk mengurangi jumlah kecelakaan karena kecelakaan yang terjadi karena angkutan barang ini sudah cukup tinggi. Namun pemerintah masih memberikan toleransi dengan catatan hanya angkutan-angkutan barang yang membawa sembako atau kebutuhan pokok yang dapat melintas. Di luar itu harus dibatasi. Begitu, Rati. Menurut redaksi Kabar Bursa sendiri, kira-kira setuju nggak nih dengan saran yang diberikan oleh Joko terkait mengatur jadwal operasional dan kira-kira gimana sih dampaknya terhadap pengusaha angkutan dalam mengatur jadwal ini? Kalau dampaknya itu sendiri sebenarnya sih kalau dari Kabar Bursa cukup setuju juga karena dampaknya terhadap pengusaha angkutan cukup signifikan terutama dalam mengatur jadwal operasional mereka. Dengan pembatasan selama 16 hari, pengusaha harus menyesuaikan rencana pengiriman barang dan distribusi logistik agar tidak mengalami kerugian besar. Selain itu, keterlambatan dalam pengiriman barang juga berdampak pada rantai pasok industri yang bergantung pada transportasi di darat. Pembatasan atau penundaan pengiriman itu juga nantinya akan dibebankan kepada tarif ya, akan dibebankan pada tarif, dan tarif itu juga akan pada akhirnya akan dibayar oleh end user atau masyarakat sendiri. Jadi pembatasan angkutan barang yang berlebihan pada akhirnya akan juga endingnya akan menyusahkan masyarakat karena ongkos tersebut akan dibebankan pemilik barang kepada end user atau konsumen. Jadi agar tidak merugikan pengusaha angkutan dan merugikan masyarakat, sebaiknya memang pemerintah memberi alternatif-alternatif lain karena kalau untuk temanya untuk mengurangi kepadatan, pemerintah bisa memberlakukan angkutan barang itu bisa jalan pada malam hari atau di waktu-waktu ketika kepadatan itu masih rendah. Begitu, Rati. Ya, catatannya di sini dari redaksi Kabar Bursa adalah pentingnya solusi atau jalan tengah yang terbaik ya, agar tidak merugikan angkutan dan juga tentunya tidak merugikan masyarakat. Tadi salah satu solusinya mungkin bisa diatur jadwalnya di malam hari begitu. Terima kasih Mas Citra, menarik sekali ini insight-nya. Dan tentunya bagi sahabat Kabar Bursa yang ingin mengetahui lebih lanjut, bisa langsung kunjungi di portal berita kabarbursa.com. Terima kasih Citra Dara untuk waktunya dan selamat bertugas kembali. Terima kasih, Rati.